إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, meningkatkan kesadaran kita dan keistiqomahan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa perintah Allah yang paling besar adalah perintah untuk bertauhid, menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan larangan paling besar adalah larangan terkait dengan kesyirikan dan kekufuran, menyembah, beribadah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syahadat kita sebagai seorang muslim adalah asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini harus ada dalam hati kita dengan kuat. Harus kita yakini dengan kuat, jangan ada keraguan sedikit pun. Dan harus kita ucapkan dalam lisan kita, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kita ucapkan dalam salat kita, kita ucapkan dalam zikir kita. Bahkan ini yang kita harapkan kelak kita, akhir hayat kita, akhir hidup kita, dicabut nyawa kita, terakhir kita mengucapkan la ilaha illallah. Sebuah persaksian yang sangat agung yang harus kita hayati dan kita pahami maknanya dengan benar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam berbagai macam surat dan ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan khutbah Jumat ini kita akan menyampaikan intisari, sedikit dari intisari surat yang sangat agung, yaitu surat Ali Imran. Surat yang menegaskan tentang tauhid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membantah peribadatan kepada selain Allah, terutama peribadatan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan penegasan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif lam mim. Allah, Tuhan satu-satunya, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia saja. Allah saja yang berhak untuk disembah. Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, berhak diibadahi. Al-Hayyu, Allah Maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, yang tidak akan punah sama sekali. Allah tidak akan mati, Allah tidak akan meninggal. Sedangkan orang lain, sesembahan lain, mereka akan mati, mereka akan binasa. Bahkan banyak sekali Tuhan
Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia, mereka adalah benda-benda mati yang tidak bermanfaat sedikit pun bagi manusia. Maka Al-Hayyu, Allah yang maha hidup, Allah yang memiliki kehidupan yang sempurna, dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah oleh manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Al-Qayyum, Allah lah yang mengatur, Allah yang berdiri sendiri, Dialah yang mengatur alam semesta ini, langit, bumi, manusia, semuanya diurus, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak butuh kepada makhluk sedikit pun. Maka satu-satunya yang berhak disembah adalah Dialah yang mengatur alam semesta, yang menciptakan kita, menciptakan langit dan alam semesta. Semuanya wajib untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia, mereka adalah makhluk yang hina, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patung-patung yang ada terbuat dari batu, terbuat dari semen, mereka makhluk-makhluk yang lemah, tidak bisa memiliki kehidupan yang kekal. Mereka tidak bisa mengatur, tidak memberikan manfaat kepada kita. Mereka tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Allah ulang-ulang hal ini dalam berbagai macam ayat, dan Rasulullah SAW mendakwahkan hal ini kepada masyarakat saat itu. Dan inilah yang didakwahkan oleh para ulama, generasi penerus para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Para nabi dan rasul pun demikian, mengajarkan umatnya tentang la ilaha illallah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan seluruh berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Allah lah yang telah menurunkan kepadamu Al-Quranul Karim ini, kitab Al-Quran yang suci ini. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya adalah kebenaran. Di antara kebenaran yang disampaikan adalah tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada, hanya Allah saja yang berhak untuk dijadikan sembah. Maka konsekuensinya hanya agama Islam saja yang benar, karena hanya agama Islamlah yang mengajak umatnya untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini keyakinan yang tidak ada keraguan dalam hati seorang muslim. Jangan sampai kita ragu tentang hal ini. Ini ditetapkan dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Allah juga menegaskan hal ini dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran ini memberitakan kepada kita, memberitakan bahwa ada kitab-kitab sebelumnya, dibenarkan sama Al-Quran. Ada kitab Injil, ada kitab Taurat, Allah yang menurunkan. Wa anzala Taurata wal Injila min qabl. Allah telah menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil sebelumnya. Dan di dalam kitab Taurat dan Injil juga merupakan petunjuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk menyembah kepada Allah. Gak boleh menyembah kepada sapi yang dibuat oleh Samiri. Tidak boleh. Tidak boleh menyembah kepada Fir'aun, raja yang adidaya saat itu. Tidak boleh. Tapi sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Demikian dakwahnya Nabi Musa. Dalam kitab Taurat disebutkan hal itu. Dalam kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa pun demikian. Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di surat Al-Ali Imran ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan siapa sebenarnya Nabi Isa. Ya, kita tahu sebagian manusia menyembah Nabi Isa ini. Nabi yang membawa kitab Injil ini disembah sama sebagian manusia. Mereka menyangka dia adalah titisan Tuhan atau jelmaan Tuhan. Ya, ini kesalahan fatal. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan itu salah. Pemahaman kalian itu salah. Tuhan kalian itu hanya Allah saja. Isa itu, Yesus itu putra Maryam, bukan anak Tuhan. Dia murni putranya Maryam. Maryam itu siapa? Dijelaskan dalam surat Ali Imran. Di surat Maryam lebih jelas lagi. Maryam, Bunda Maryam atau Bunda Maryam adalah wanita salihah. Ya, lahir dari rahim seorang wanita dari keluarga Ali Imran. Ali Imran keluarganya Imran. Imran ini bapaknya
Maryam. Makanya ketika hamil istrinya Imran itu berdoa kepada Allah, Rabbi inni nazartu, ya Allah aku bernazar kepadamu, kalau ini lahir saya akan jadikan dia sebagai orang yang mengurus Baitul Maqdis saat itu, Masjidil Aqsa saat itu. Dia yang akan mengurus Masjidil Aqsa itu. Tapi ternyata perempuan, nyangkanya laki-laki. Tapi semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya. Maka Maryam mengurus masjid tersebut, Masjidil Aqsa, ya, Baitul Maqdis diurus dengan baik, dia beribadah di sana, dan banyak mukjizat-mukjizat yang ada, di mana munculnya buah-buahan yang tidak muncul di musim itu, tidak musim tapi ada. Ternyata itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak karena kesolehan ini. Di antara tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan sebagai tanda kebesaran untuk manusia adalah Maryam ini Allah Subhanahu wa taala titipkan ruh, ya, Allah titipkan ruh ke dalam diri Maryam, ke dalam rahimnya, sehingga lahirlah seorang anak yang bernama Isa. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada Maryam, ya Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memberitahu kabar gembira kepada engkau bahwa engkau akan memiliki anak yang namanya Isa. Dia akan menjadi seorang nabi, menjadi orang soleh. Dia akan bisa berbicara di saat masih kecil, masih dalam gendongan, dia bisa berbicara. Luar biasa, mukjizat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi Maryam wanita solihah, enggak punya suami. Dia juga bukan wanita yang nakal, ya. Dia wanita solihah, menjaga dirinya. Wallati ahsanat farjaha disebutkan dalam surat Al-Anbiya. Beliau sangat menjaga kemaluannya, tidak melakukan perzinahan. Makanya ketika dikabarkan bahwa engkau akan memiliki anak, maka Maryam mengatakan, qalat rabbi anna yakunu li ghulam, anna yakunu li walad. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin saya punya anak? Bagaimana mungkin saya punya anak? Walam yamsasni bashar. Saya enggak pernah disentuh oleh laki-laki pun, nyentuh aja tidak. Bagaimana punya anak? Maka Allah menjawab, qala kadzalika qala rabbuki, di surat Maryam. Demikianlah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memutuskan kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Kadzalika qala yakhluqu Allahu ma yasha. Kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Allah mampu menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Jadilah Nabi Adam. Allah mampu menciptakan Hawa hanya dari tubuhnya Adam. Maka demikian pula Allah mampu untuk menciptakan Nabi Isa dari seorang wanita saja tanpa ada suami. Dan ini mukjizat besar, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan Allah mampu melakukan itu semuanya. Oleh karena itu, di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan satu wanita pun di dalam Al-Quran kecuali Maryam saja. Kenapa Pak? Untuk menegaskan bahwa Nabi Isa ini, Yesus ini bukan anak Tuhan, tapi dia anaknya Maryam, anak wanita salihah yang Allah ciptakan dari seorang wanita saja tanpa ada suami. Ya, dia akan sebagai seorang nabi nanti yang mengajak kepada tauhid. Makanya dakwahnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam pun demikian, kepada tauhid. Nabi Isa mengajak umatnya, diturunkan kepada beliau kitab Injil. Beliau mengatakan, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya itu adalah utusan Allah kepada kalian, ya, yang mengajak mereka kepada tauhid. Makanya Nabi Isa mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini dakwahnya siapa? Nabi Isa, Yesus, yang disembah oleh sebagian orang itu. Makanya orang Islam itu meyakini bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan. Tapi orang Islam kita ini meyakini bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul yang membawa kitab Injil. Keyakinan ini harus ada di kita. Ajarkan kepada anak-anak kita. Kita orang Islam,
harus memiliki keyakinan yang benar tentang hal ini. Dan Allah berulang-ulang ini sebutin. Biar apa? Jelas. Karena Allah itu nggak punya anak, tidak boleh diperanakan. Dan kita hafal itu suratnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat yang anak-anak kita pun hafal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah, dialah yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, hanya Dia saja, Allah saja. Allahus Samad. Allah lah tempat berharapnya, bergantungnya seluruh makhluk. Seluruh makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak pernah melahirkan dan tidak pula pernah dilahirkan. Allah enggak punya anak sama sekali. Makanya ini keyakinan kita harus kita benarkan. Oleh karena itu, ya, orang Islam harus tegas dalam hal ini. Tidak boleh orang Islam mengucapkan selamat kepada orang-orang Nasrani selamat hari Natal. Karena hari Natal artinya hari lahirnya Tuhan, hari lahirnya anak Tuhan. Sementara kita umat Islam yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Tuhan itu tidak memiliki anak. Dan Nabi Isa bukan anak Tuhan, tapi Nabi Isa ibnu Maryam, anaknya Maryam, seorang wanita yang saleh. Itu Pak. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia sudah tegas tentang hal ini. Kita sebagai ustaz hanya menyampaikan kembali. Ulama-ulama kita sudah menegaskan, diulang-ulang terus. Karena setiap tahun akan bergulir itu. Ya. Bentuk toleransi kita bukan toleransi yang kebablasan. Kita toleran, iya. Islam itu adalah agama yang sangat toleran, Pak. Sejarah menyatakan demikian. Dari sejak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW hidup di mana? Di Medina. Di Medina ada siapa? Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani. Ya, ada yang nggak masuk Islam, ada. Toleransinya gimana? Yaitu lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian silakan agama kalian. Kami memiliki agama, kami punya prinsip yang benar. Ya, agama kalian, kami dalam keyakinan kami agama kalian sesat karena kalian menyembah kepada selain Allah. Adapun kami Islam, inilah agama yang benar. Ini keyakinan harus benar, Pak. Toleransi yang benar itu seperti ini. Muslim punya prinsip, harus meyakini bahwa agama yang benar adalah Islam. Tuhan satu-satunya hanyalah Allah. Adapun Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah itu Tuhan yang batil, yang tidak benar. Itu toleransi kita. Kita yakini itu. Adapun orang lain mau mengamalkan agamanya, ya monggo silakan. Tapi ingat, itu tidak benar. Kami sudah mengingatkan kepada Anda tidak mendengarkan, ya sudah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi ingat ayat pertama dalam surat Al-Kafirun apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian menyembah Yesus, kalian menyembah patung, kalian menyembah berhala, kami enggak mau ikut-ikutan. Kami menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Urusan dunia, jual beli, kami bareng sama itu. Enggak apa-apa dagang bareng, kerjasama enggak apa-apa, urusan dunia. Tapi urusan akhirat, urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Ini batasan toleransi yang benar. Mereka itu jangan kebablasan, harus ada batasan yang benar. Ya, tidak boleh juga kita kemudian merusak acara ibadah-ibadah mereka. Enggak boleh juga. Nabi SAW melarang merusak gereja, merusak biara, merusak tempat ibadah-ibadahnya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Enggak boleh. Dalam jihad fisabilillah, Rasulullah SAW ketika mengutus pasukan, beliau bersabda, "Uhzu bismillah." Berperanglah kalian dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kalian membunuh dan merusak-rusak apa? Tempat-tempat ibadah. Al-kanais, gereja-gereja ataupun sawami', yaitu tempat-tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Enggak boleh. Silakan mereka lakukan ritual-ritual mereka, tapi kita enggak usah ikut-ikutan. Enggak usah juga mengucapkan selamat dan selamat. Ya, kita punya prinsip sendiri.
Oleh karena itu, sekali lagi, bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita orang Islam harus punya ketegasan. Ada kalanya kita bersama semua manusia bareng-bareng, gotong royong kerjasama. Ya, itu urusan dunia seperti itu, silakan. Tapi kalau sudah urusan agama, urusan peribadatan, sudah, jangan ikut-ikutan. Kita harus punya prinsip. Mohon maaf, saya umat Islam. Mohon maaf, saya tidak mengucapkan hal-hal tersebut. Mohon maaf, saya tidak ikut merayakan perayaan kalian. Kita tidak ikut Natalan, kita tidak pula ikut menyembah kepada Tuhan-Tuhan kalian. Kita juga tidak ikut merayakan tahun baru sebagaimana yang kalian rayakan. Maka orang Islam harus punya prinsip, Pak. Ini al-wala dan al-bara. Ya, sekali lagi, bahwa Islam punya batasan-batasan yang harus dijaga. Betul, kita harus toleransi, menghormati orang lain, demokratis, iya. Kita harus, semua orang punya pendapat, iya, betul. Tapi kita juga punya pendapat bahwa agama Islam mengajarkan ibadah hanya kepada Allah saja. Tuhan-Tuhan lain selain Allah bukan Tuhan yang benar. Mereka adalah buatan manusia, reka-rekaan manusia, dan mereka akan sengsara nanti di neraka. Dan kami orang umat Islam, setiap hari, setiap sholat doa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang kau beri nikmat, yaitu umat Islam. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmatnya para nabi dan rasul dan pengikut mereka, betul-betul menyembah kepada Allah, itu nikmat luar biasa. Ghairil maghdubi alaihim, jangan engkau tunjukkan kami ke jalan yang sesat. Jangan yang di orang-orang yang engkau murkai. Siapa ini? Orang-orang Yahudi. Dia tahu Islam itu benar tapi enggak mau masuk Islam. Dia tahu Nabi Muhammad itu utusan Allah tapi dia enggak mau ikut. Waladhdallin, demikian pula orang-orang yang sesat. Siapa ini? Nasrani. Di mana mereka menyembah kepada Nabi Isa. Nabi disembah. Gak boleh. Nabi Isa itu dakwahnya kepada tauhid. Kitab Injil yang benar, Taurat yang benar, itu mengajak untuk beribadah kepada Allah saja. Gak ada nabi, seorang nabi pun mengajak untuk beribadah kepada dirinya. Gak ada. Yang menyesatkan orang-orang Nasrani, kenapa menjadi seperti ini, adalah Paulus, penyusup dari bangsa Yahudi. Silakan baca sejarahnya. Makanya kita umat Islam menyampaikan hal ini untuk menasihati kepada siapapun yang mendengarkan khutbah ini. Sampaikan juga kepada saudara-saudara antum, Tuhan yang benar itu hanya Allah. Yang akan masuk Islam, akan masuk surga, ya, dialah orang yang Islam, yang betul-betul tunduk patuh kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Kok arogansi sekali, kok egois sekali, seolah-olah Islam, surga hanya untuk orang Islam. Iya, dan memang gitu. Memang surga punya siapa? Surga yang menciptakan siapa? Allah. Surga neraka punya siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah yang menciptakan neraka. Allah sediakan surga bagi siapa? Yang beriman kepada Allah. Siapa orang yang beriman kepada Allah? Yang nyembah hanya kepada Allah saja. Tuhannya hanya Allah. Dan Allah siapkan neraka bagi orang kafir. Siapa orang kafir? Yang nyembah kepada selain Allah, yang nyembah kepada Yesus, menyembah kepada berhala, kepada patung, kepada hewan, kepada gunung-gunung keramat, kuburan-kuburan keramat. Itu yang akan masuk neraka. Tapi itu hukum secara umum. Kita tidak boleh memvonis juga. Hukum secara umum demikian. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan, beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah nasraniyyun wa yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma la yu'minu billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat manusia saat itu, saat Nabi SAW diutus itu, tidak ada seorang pun manusia yang mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW telah diutus, Islam sudah digencarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik orang Yahudi ataupun Nasrani, ya, mereka sudah mendengar Nabi SAW diutus, Al-Quran diturunkan kepada beliau, lalu dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak menyembah kepada Allah, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tidak masuk Islam.
Apa kata Nabi SAW? Kalau dia meninggal dunia, masuk neraka. Kenapa Pak? Al-Quran ini kitab suci terakhir yang Allah, Tuhan alam semesta, menurunkan kepada umat manusia. Ini paripurna, sudah terakhir. Kitab-kitab yang lain jangan diamalkan kecuali yang sesuai dengan kitab Al-Quran. Kalau ada orang mengamalkan selain kitab Al-Quran, pasti sesat, pasti nyembahnya kepada selain Allah. Dan betul demikian. Oleh karena itu, sekali lagi, kita umat Islam harus punya prinsip, dan ini prinsip ini yang akan menyelamatkan kita. Ya, dalam masalah seperti ini kita jelaskan dengan benar. Ini akidah kita, ini keyakinan kita umat Islam, yang kita ingin akhir perkataan kita nanti la ilaha illallah. Kita mau husnul khatimah, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mau masuk surga, ini jalannya, Islam. Kalau Anda mau masuk Islam, masuk Islam. Mau masuk surga, masuk Islam. Ini jalan, satu-satunya jalan, nggak ada yang lain. Satu-satunya jalan hanya Islam saja. Kita jelaskan kepada umat-umat yang lain, kepada manusia yang lain. Ini kebenaran ini. Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan demikian. Dalam surat Ali Imran ini, silakan nanti pulang baca dari awal sampai ayat 90-an. Allah menjelaskan tentang itu semuanya. Bahkan Allah menegaskan, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Sampaikan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada manusia, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai orang-orang yang telah diberikan kitab Taurat dan Injil, ta'alau, kemari kalian, kemari, saya ajak kalian ke sini. Saya ajak kepada satu kata yang sama di antara kami dan kalian. Sama disebutkan dalam Al-Quran, dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur, dalam semua kitab suci yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kita ini jangan sampai menyembah, beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan jangan melakukan kesyirikan sedikit pun. Itu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan sampai sebagian kita menyembah kepada sebagian yang lain. Manusia nyembah kepada manusia, manusia nyembah kepada patung. Jangan sampai seperti ini. Ini bukan ajaran yang ada dalam kitab-kitab suci yang otentik, yang jelas. Kalau ada kitab-kitab yang dianggap kitab suci mengajak orang umatnya untuk menyembah kepada selain Allah, maka ketahuilah berarti kitab itu sudah dirubah-rubah oleh manusia. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dan tokoh-tokoh mereka telah merubah-rubah kitab-kitab suci mereka. Dirubah-rubah artinya, ditutup-tutupi sesuai dengan kondisi dan keinginan mereka. Maka keyakinan ini harus kita yakini, ma'asyiral muslimin. Kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya. Sampaikan kepada semuanya. Ya Allah, saya sudah menyampaikan dalam khutbah ini, ya Allah. Jadikanlah saksi kami, ya Allah. Jadikanlah Engkau menjadi saksi kami, ya Allah, agar kami telah menyampaikan risalah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Saya tegaskan sekali lagi, itulah keyakinan umat Islam yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, semua manusia, lebih khusus semua kaum muslimin. Selamatkanlah akidah mereka. Dan kemudian sekali lagi, dalam masalah toleransi ada 3 kelompok dalam hal ini. Ada orang-orang yang toleransinya berlebihan. Dia menganggap semua agama itu sama, sehingga dia ikut-ikutan mengikuti acara-acara mereka.
mengucapkan salam kepada mereka. Ini berlebihan. Berharap keridhaan dari orang-orang kafir. Padahal orang kafir itu tidak berharap keridhaan dari kita. Dia minta-minta memuliakan orang-orang kafir, padahal orang-orang kafir tersebut menghina kita. Ya, kalau orang kafir itu mayoritas, pasti mereka akan menginjak-injak kita. Dan itu terbukti di beberapa daerah, beberapa negara. Tapi ini kelompok pertama ini berlebihan dalam masalah toleransi, kebablasan, sehingga dia ikut acara tersebut, bahkan ikut berdedang sholawat di dalamnya. Ini jangan sampai di antara kita ada yang melakukan. Ini berlebihan, masyaallah muslimin. Tanyakan kepada kiai-kiai yang lurus, tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lurus, tanyakan kepada majelis ulama Indonesia ataupun ulama-ulama dunia. Ini nggak boleh pasti, karena berlebihan, toleransi berlebihan. Nggak ada sikap berlepas diri dari kekafiran. Kemudian kelompok yang kedua, ini adalah kelompok yang ekstrim, yang keras. Saking nggak mau toleransinya, hilang toleransi di antara mereka. Bahkan mereka menganggap semua orang kafir harus diperangi, harus dibunuh. Ini juga menyimpang. Kaum-kaum seperti ini berlebihan. Tidak demikian agama Islam mengajarkan. Tidak demikian. Nggak semua orang kafir itu halal darahnya. Orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, Yahudi, Nasrani sekitar kita ini termasuk ahlu zimmah atau musta'man. Jadi orang kafir itu ada 3 kelompok atau 4 kelompok. Pertama, orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita. Seperti dahulu Belanda menyerang kita, kita wajib memerangi mereka. Ini orang kafir yang harbi. Yang kedua, ahlu zimmah, orang kafir yang memiliki yang dilindungi oleh negara kita, dan negara kita melindungi masyarakatnya, baik Islam ataupun kafir ataupun Nasrani ataupun agama yang lain. Maka tetangga-tetangga kita yang non muslim ini tidak boleh kita perangi, nggak boleh Anda bunuh dan seterusnya. Nauzubillah, nggak boleh. Oleh karena itu Islam sangat memerangi ajaran-ajaran terorisme, pengeboman sembarangan. Itu kalau terjadi, ketahuilah bukan dari Islam. Islam berlepas diri dari mereka. Enggak seperti itu Islam. Kemudian ada orang kafir yang mu'ahad, yang memiliki perjanjian damai dengan kita. Dan kita antara negara dengan negara sudah ada perjanjian damai. Ya, diatur oleh PBB. Tidak boleh melakukan peperangan, pembunuhan dan seterusnya. Kita jaga. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kita, lalu kita bunuh, maka dia tidak akan mendapatkan surga. Baunya aja tidak, apalagi masuk. Allah ancam itu, nggak boleh Pak. Jadi nggak semua orang kafir dibunuh. Pemahaman terorisme ini, khawarij ini harus kita basmi. Jangan sampai ada di antara kita yang memiliki pemahaman tersebut. Nah, ini yang kelompok yang kedua ini nggak ada toleransinya sama sekali. Ada kafir, babat, habisin dan seterusnya. Ini bukan keyakinan Islam yang benar. Ini salah paham. Keyakinan yang terbenar adalah yang tengah-tengah. Kelompok yang ketiga ini baru benar. Bagaimana dia toleransinya? Dia meyakini bahwa Islam agama yang benar, Allah Tuhan satu-satunya yang benar. Ya, seperti itu. Dia meyakini bahwa ibadah-ibadah orang kafir itu batil, salah, sesat. Yakini itu. Tapi dia tidak ikut-ikutan. Dia juga tidak merusak acara-acara mereka. Ya, dia membiarkan saja. Demikian. Ini sikap toleransi yang benar. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ditegaskan dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Kalian memiliki agama, sana salah. Tapi kami juga punya prinsip agama yang benar. Nah, ini harus diluruskan. Jangan sampai kita salah memahaminya. Sedikit salah, sedikit bertindak, kita pun salah juga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita kembali kepada Islam yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dipahami oleh pemahaman para sahabat. Baru kita punya pemahaman yang benar, Islam yang benar seperti itu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah untuk memiliki keyakinan akidah yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah,
kepada la ilaha illallah. Sampai akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian marilah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.